Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Pembina Yayasan Ustaz Jalal, yang kami hormati Ketua Yayasan Ustadzah Maya, yang kami hormati Ketua atau Kepala Sekolah RI Pagi dan RI Sore dan Putra Ibadur Rahman, yang kami hormati Ayah Bunda yang hadir di majelis ini, yang berbahagia anak-anak kami. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bertatap muka. Biasanya kita online, alhamdulillah hari ini bisa offline di Masjid Asy-Syafaat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai banyak nikmat. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat kecukupan, ada nikmat iman dan Islam yang mana setiap harinya wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, nabi kita, panutan kita, qudwah kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kepada kita, yang telah mengajari kita adab-adab Islami sehingga kita menjadi generasi rohani. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih enak dilihat, jadi bapak-bapak bisa maju softnya, membentuk soft seperti soft sholat, sehingga ketika ada yang masuk bisa menempati tempat yang kosong. Begitu juga dengan bunda-bunda atau umi-umi, monggo bisa menempati soft depan terlebih dahulu. Monggo. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah materi, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup dan doa. Langsung saja kita ke acara yang pertama. Kita buka pertemuan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu tilawah, yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ananda, Asfah, dan Hilya, akan membacakan surat Al-Isra dari ayat 76 sampai 86. Kepada Mbak Asfah dan Mbak Hilya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu layastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa min
صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berhitung, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja. Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Ruh. Katakanlah, Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan.
Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela terhadap kami. Maha benar Allah dalam segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kami ucapkan kepada Mbak Asfa dan Mbak Hilya. Perlu diketahui Mbak Asfa dan Mbak Hilya ini sudah menyetorkan hafalan 3 juz insyaallah. Dalam usia mungkin rentang 9 sampai 10 tahun, beliau sudah menyetorkan hafalan 30 juz. Mungkin dulu zaman saya itu mungkin umur 9 dan 10 itu masih main layang-layang, ngejar layangan-layang putus dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita berterima kasih kepada Yayasan Ihyaul Quran Indonesia telah memfasilitasi anak-anak kami untuk berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran. Kemudian acara yang ketiga yaitu materi yang berjudul Aku Ingin Anak Soleh. Jadi sebelum saya serahkan kepada pemateri yaitu Ustaz Jalal, harapan saya atau saya berharap ayah bunda menyiapkan alat tulisnya, mungkin menonaktifkan HP-nya supaya bisa menimbah atau menuntut atau mencari ilmu di majelis yang berkah ini. Kepada Ustaz Jalal, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah diulang lagi ya, sudah cukup 2 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayah bunda, asatidz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Berapa tahun enggak ketemu seperti ini? Kalau halal bihalnya kemarin offline ya halal bihalnya. Ya, pas saya ada kegiatan di Institut Haram Tanah Suci dan juga sekarang di sana berubah untuk ke Raudhah pakai aplikasi. Harus daftar dulu dan sebagainya. Tapi jadi teratur. Jadi ternyata pandemi tidak hanya mempengaruhi cara belajar anak-anak, tapi cara ibadah pun juga. Kok cara ibadah? Waktu ibadah itu juga diatur didasarkan pada aplikasi dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan perdana bagi saya dengan ayah bunda, Bapak Ibu setelah sekian tahun, sekitar 2 tahun ya. Sekitar 2 tahun kita tidak dipertemukan dalam majelis yang sama seperti pada pagi ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dan pertemuan ini diharapkan nanti ikatan kita, hubungan kita, kerjasama kita semakin kuat. Kalau dulu biasanya setelah aktivitas seperti ini dilanjutkan dengan diskusi
mendiskusikan tentang capaian anak-anak terkait dengan evaluasi, masukan dan sebagainya, sehingga proses pembinaan anak-anak kita dan merancang masa depan mereka menjadi tanggung jawab bersama, dan itu kita rasakan sangat luar biasa. Mulai bulan ini dan semoga seterusnya pertemuan offline bulanan ini bisa kita rutinkan, sama-sama belajar untuk merancang masa depan anak-anak kita dan juga sekaligus mendiskusikan, mengevaluasi proses yang kita lakukan bersama, yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan di rumah, dan kerjasama di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah sangat sering. Sehingga kalau pagi ini saya sampaikan lagi, kita anggap ini bagian dari dzikra, mengingatkan kembali, dan itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan kembali, beri peringatan, ingatkan kembali, karena sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman. Pagi ini kita diskusi bersama, temanya tentang aku ingin anak soleh dan solehah. Ayah bunda kepingin anak soleh dan solehah? Yang anaknya laki-laki kepingin punya solehah? Yang anaknya perempuan kepingin soleh? Orang tua itu kepingin soleh. Bahkan saking kepinginnya, lahir itu langsung jadi soleh. Ya, kepingin menjadi anak, punya anak yang soleh. Ya, kepingin punya, meskipun orang tua kepinginnya itu adalah orang tua sibuk main HP, anaknya kemudian langsung jadi soleh dan solehah. Orang tua sibuk bekerja mencari nafkah dari pagi sampai malam, baru kemudian pulang ke rumah. Yang diinginkan sampai di rumah terlihat anaknya soleh dan solehah. Ya, padahal untuk jadi soleh dan solehah itu kan tidak simsalabim. Tidak jadilah maka menjadi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja oleh Allah di dalam mensolehkan para sahabatnya itu melalui proses yang panjang. Ada proses terkait dengan kegiatan, ada proses yang berhubungan dengan waktu. Ya. Proses itu berhubungan dengan kegiatan dan berhubungan dengan waktu. Kegiatannya jelas, tilawatul ayat, ta'limul kitab, dan tazkiyah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan Al-Kitab wal hikmah, serta melakukan tazkiyah. Jadi ada aktivitas, kemudian ada waktu. Nah, kita kepingin anak-anak kita soleh dan solehah, seiring dengan perjalanan waktu, tetapi kita tidak melakukan tilawah, tazkiyah, ta'lim, dan juga tidak melakukan tazkiyah. Nah, sulit diharapkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka pada pagi ini kita bersama-sama diskusi bersama, melihat kembali materi-materi yang sudah pernah kita sampaikan dan kita diskusikan, bahwa untuk membangun dan membina anak menjadi soleh dan solehah itu ada prosesnya. Ada peran orang tua dan juga ada peran sekolah. Walaupun perlu kita sadari, ikatan anak kepada sekolah luar biasa. Kalau yang nyuruh orang tua biasanya kangelan. Ya. Kalau yang nyuruh orang tua kangelan. Tapi kalau yang nyuruh sekolah bagaimana? Mujarab dan mantap. Yang di Kutab misalnya, saat bulan Ramadan kemarin, itu kan diperintah dan ada program sholat sunnah. Coba, anak-anak sholat sunnahnya rutin apa tidak? Rutin apa tidak selama Ramadan yang Kutab? Rutin. Setelah hari raya, jangankan anak-anak, orang tuanya kan begitu juga. Selama Ramadan terawihnya rutin apa tidak? Rutin. Setelah Ramadan ada yang terawih pada bulan Syawal. Gak ada yang terawih bulan Syawal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kerjasama keduanya itu penting, melakukan proses
proses terkait dengan kegiatan dan juga berhubungan dengan waktu. Kalau yang diajarkan oleh Al-Quran atau secara khusus di dalam konsep tarbiyah Islamiyah atau tarbiyatul aulad, pembinaan anak-anak untuk membangun anak-anak yang soleh, ada konten dan juga ada waktu. Di antara yang bisa kita lakukan beberapa hal. Yang pertama, ayah bunda yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah al-inayatu bid-du'a. Serius dalam berdoa. Serius dalam berdoa. Kita manfaatkan fasilitas yang diajarkan oleh Nabi, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang posisi doa orang tua itu. Ada riwayat yang menyebutkan dakwatul walidi ala waladihi. Kalau dakwatul walidi ala waladihi itu artinya doa keburukan. Orang tua mendoakan keburukan pada anaknya, itu mustajab. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan dakwatul walidi, doa orang tua. Doa orang tua. Kalau doa orang tua artinya baik dan buruk doa itu untuk anaknya mustajab. Nah, ini sarana yang luar biasa. Yang mempraktekkan ini bukan hanya orang biasa-biasa. Justru di dalam Al-Quranul Karim, kalau dimuat oleh Al-Quran itu luar biasa. Para nabi itu mendoakan anak-anak. Doa baik untuk anak-anaknya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali meninggalkan doa baik untuk anak-anaknya. Apalagi yang LDR. Apa LDR itu Bapak Ibu? Apalagi yang pisah. Suaminya jauh dari istrinya. Istri sama anak-anaknya, suaminya jauh di tempat yang lain. Malah itu yang dipentingkan, lebih penting lagi. Sebagaimana praktek LDR yang ada di dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, anak bersama ibundanya, Nabi Ibrahim jauh dari Mekah, dan beliau sangat kuat doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti berdoa. Anak ketika masih kecil, ketika sudah besar, bahkan ketika sudah berumah tangga, juga selalu didoakan oleh orang tuanya. Kita lihat hadirin beberapa contoh doa para nabi yang direkam oleh Al-Quranul Karim. Doa Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya. Rabbi habli minas sholihin. Selevel Nabi Ibrahim yang disebut dengan Abul Anbiya, ayah para nabi. Jadi anak-anaknya itu, keturunan Nabi Ibrahim itu adalah nabi. Sehingga mendapatkan julukan Abul Anbiya. Ternyata belum minta kepada Allah. Permintaannya Rabbi habli minas sholihin. Kalau diartikan, ya Allah, anugerahi kami anak-anak yang soleh. Kalau anak soleh berarti di dalamnya solihah juga. Karena solihin itu bisa mudzakkar, bisa muannas penggunaannya. Bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta anak-anak yang soleh. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah SWT, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Mintanya apa ya Allah? Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman. Kita ini hadirin, kadang yang kita doakan itu ya, kita doakan anak-anak kita saja. Tapi lingkungan gak didoakan. Padahal anak-anak kita tinggalnya di mana? Di lingkungannya. Sampai kemudian ada ungkapan begini, al-insanu ibnu bi'ati. Manusia itu anak dari
sempurna. Al-insanu ibnu bi'ati. Disebut dengan bi'ah itu karena situasinya berubah. Tidak statis. Terjadi perubahan-perubahan. Nah, kita ini penting juga hadirin yang dirahmati Allah, mendoakan baik untuk lingkungan. Juga mendoakan baik untuk pemimpin kita. Karena pemimpin itu nanti menghasilkan aturan-aturan yang mengikat siapa? Mengikat proses perjalanan kehidupan anak-anak. Itu yang diminta oleh Nabi. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Aman secara spiritual, anak-anak kita mudah tidak takut kalau berangkat ke masjid. Tidak takut kalau berangkat sekolah. Tidak takut saat melakukan aktivitas-aktivitas harian dan sebagainya. Kemudian juga beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keturunanku di lembah ini yang tidak ada makanan dan tidak ada tanaman. Semoga mereka sholat. Semoga jadikanlah sebagian hati manusia senang pada mereka. Berilah mereka buah-buahan dan makanan agar bersyukur. Panjenengan kalau mendoakan menggunakan doa ini, hati-hati. Jangan dibaca semuanya satu ayat. Kalau ayat ini memang benar real. Ya Allah, aku tempatkan anak dan keturunanku di lembah yang tidak ada makanan ini. Sementara anak dan istri panjenengan ditinggal di mana? Di Malang. Ada tanamannya enggak? Banyak. Banyak makanan ya. Dipenggal saja. Ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga anak dan keturunanku menunaikan sholat. Disenangi oleh sebagian orang. Semuanya kan angel kan? Disenangi semua orang kan angel. Sebagian hati manusia senang. Berilah mereka makanan buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Kata istri saya bilang, itulah kita itu harus memberi makanan yang terbaik untuk anak-anak. Biasanya kalau makanan itu ada nasi, ada buah-buahan. Yang dianggap elit itu yang mana? Buah-buahan. Warzuqhum minat thamarati. Jadi tidak sembarangan memberi makanan kepada anak-anak. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu demikian. Ibu-ibu itu kalau ada makanan, biasanya diberikan untuk siapa, Bu? Bapaknya. Kemudian untuk anak-anaknya. Tuh Pak, saking sayangnya istri panjenengan gitu. Tapi kadang bapak-bapak gak sadar kalau istrinya sayang sama bapaknya. Jadi kalau ada makanan ini untuk bapak. Kalau menyembelih ayam, kepala untuk siapa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini bisa kita gunakan dari awal ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini panjenengan hafal. Doa-doa ini dihafalkan, dipanjatkan. Dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Kapanpun doa ini dipanjatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sesungguhnya di dalam Al-Qur'an. Ada di antara ini Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kalau saya kadang saya tambah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa min tullabi wa talibati. Ya Allah, jadikanlah aku, keturunanku untuk orang-orang yang menunaikan sholat. Termasuk juga keturunanku, murid-muridku, santri-santri yang Raudhatul Quran dan Ibadur Rahman. Itu kita doakan juga. Tapi doa yang mustajab itu bukan doa guru, tapi doa siapa? Doa siapa?
orang tua. Tapi bukan berarti kemudian guru-guru nggak berdoa. Ustaz dan ustazah, bukan berarti kemudian ustaz dan ustazah tidak mendoakan santri-santrinya. Mustajab juga. Mustajabnya bukan karena hadis tadi, tapi karena hadis yang lain yang menyebutkan bila guru-guru, ustaz dan ustazah mendoakan murid-muridnya dan muridnya nggak tahu kalau didoakan, bagaimana? Diamini oleh malaikat dan ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian contoh yang lain. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Ya Allah, jadikan kami, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, muslimaini. Kalau panjenengan doa anak-anaknya banyak, pakai muslimina lak. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina. Atau kalau suami istri, enggak apa-apa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya, wa min dzurriyyatina, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri. Ini bagian dari upaya melakukan tauris, mewariskan kebaikan, mewariskan kesolehan. Kita minta kepada Allah. Nabi Yakub itu mewariskan keislamannya, mewariskan ketundukannya kepada anaknya. Di samping dengan doa juga dipastikan saat hendak meninggal anak-anak dikumpulkan. Nah, nanti kalau bapak meninggal kalian menyembah siapa? Kalian menyembah siapa? Doa orang tua jangan hanya terbatas untuk persoalan-persoalan pelajaran, persoalan sekolah, persoalan pekerjaan. Ya. Atau nanti ketika wasiatnya anak-anak dikumpulkan, saat orang tuanya sakit parah, anaknya dikumpulkan. Kemudian berwasiat. Apa wasiatnya? Kira-kira wasiatnya apa? Nah, rumah ini milik nomor 1. Rumah yang ini milik nomor 2. Tapi kalau Nabi Yakub, mata guna mimba. Kalian nanti menyembah siapa? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Allah, anugerahkanlah aku dari sisimu. Apa itu? Dzurriyyatan thayyibah. Anak-anak yang baik, keturunan-keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar doa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan fasilitas yang dianugerahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah bahwa doa orang tua itu mustajab. Doa kebaikan orang tua untuk anaknya mustajab. Doa buruk orang tua untuk anaknya juga mustajab. Maka hati-hati lisan kita melontarkan ucapan-ucapan yang terkait dengan anak kita. Hati-hati. Panjenengan kan pernah mendengar cerita tentang Malin Kundang, kan? Ya. Ibunya bilang apa? Ibunya bilang apa? Ketika anaknya durhaka, ibunya bilang apa? Semoga jadi batu. Yang salah siapa? Coba waktu itu, semoga jadi akik atau jadi emas. Tanya misalnya kan. Masyarakat muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Senakal apapun anak tetap harus didoakan. Level nakalnya Kan'an itu sudah level tinggi. Oke. Kenapa kok dikatakan level tinggi? Karena nggak mau mengikuti ajaran ayahnya. Tetapi sang ayah tetap dengan kalimat ya bunayya. Ya bunayya rekam ma'ana. Panggilan ya bunayya itu panggilan bagaimana?
Itu panggilan yang sangat penuh dengan kasih sayang. Tetap mengharapkan kebaikan. Tetap mengharapkan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya hari apa itu ke Sidoarjo. Datang malam, pagi pulang. Istri saya bilang, nanti harus siap ya. Kalau nanti anaknya datang jemput kita hanya 12 jam, hanya 2 jam, hanya 3 jam. Datang kemudian pulang. Padahal sang nenek kepingin lama bersama cucu. Nah, kalau toh nanti seperti itu ayah bunda yang dirahmati Allah, tetap terhadap anak kita berprasangka baik. Tetap berprasangka baik. Kemudian tetap mendoakan kebaikan. Saya pernah punya pengalaman. Waktu itu juga begitu. Datang sore sebelum subuh atau pulang-pulang. Karena mau ada pengajian. Karena mau ada pengajian. Pas waktu itu hadirin yang dirahmati Allah, kendaraan tidak saya kunci apa namanya, handremnya nggak saya pakai. Atau ketika saya panaskan saya lepas handremnya. Pagar belum saya buka. Pagar garasi itu belum saya buka. Ternyata langsung kemudian melompat berat. Saya waktu itu langsung, ya Allah, ini mungkin salah saya. Ya, karena terlalu cepat, gak lama-lama berada di rumah sama ayah, bapak dan ibu. Saya bilang begitu, ini kesalahan saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak terkait dengan doa orang tua, tetapi kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu siap nanti dalam kondisi apapun terhadap anak kita selalu mendoakan kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, al-inayatu bid-du'a, serius dalam berdoa. Permintaannya juga yang serius. Minta sesuatu yang belum pasti untuk masa depan anak-anak. Kalau terkait dengan dunia dan jatah rezekinya, itu sudah pasti. Ya, itu sudah pasti. Karena Rasulullah SAW mengatakan, setiap manusia, setiap hamba, setiap anak manusia itu tidak akan meninggal kecuali sudah terpenuhi jatahnya. Kalau sudah meninggal berarti jatahnya bagaimana? Jatahnya habis, jatahnya selesai. Selanjutnya, yang kedua, ayat bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepingin punya anak yang soleh dan soleha, ayyakuna qudwatan lahu. Orang tua wajib menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Jadi orang tua wajib menjadi teladan bagi anak. Kita sebetulnya bagi masyarakat Jawa itu ada filosofi yang luar biasa. Ada filosofi yang luar biasa. Ada ungkapan begini, kacang ora ninggalno lanjarane. Itu kacang ora ninggalno lanjarane. Ini kalau di bahasa Arab kan ada peribahasanya juga. Mata yastaqimu dillu wal'udu ahwaj. Kapan bayang-bayang itu akan tegak? Bila tiangnya bengkok. Kalau tiang bengkok, tahu tiang Bapak Ibu? Ini bahasa Indonesia ya. Tiang itu kalau bengkok, bayang-bayangannya bagaimana? Ya bengkok. Nah, orang tua itu tiang. Ya, orang tua itu tiang. Kalau orang tuanya bengkok, maka bagaimana? Nah, bayangannya juga demikian. Kacang orang ninggal no lanjarane,
kacang panjang itu selalu merambat mengikuti tiang yang menyangganya. Kalau lurus ya ikut merambatnya lurus, kalau bengkok ya mengikuti arah kemana. Nah, posisi orang tua seperti ini. Dalam dunia pendidikan hadirin yang dirahmati Allah, qudwah, keteladanan dianggap sebagai metode terbaik di dalam menanamkan nilai. Di dalam menanamkan nilai. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itu yang dilakukan oleh anak. Bagaimana orang tua mengisi hidupnya, itulah yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, anak-anak kita itu, waktu yang tersedia bagi mereka, dibanding saat berada di rumah dengan di sekolah, lebih banyak bagaimana Pak? Lebih banyak di rumah. Anak belajar cara tidur itu kepada orang tuanya, bukan kepada gurunya. Karena di sekolah kita sampai saat ini belum ada pelajaran tentang tidur. Ya, belum ada pelajaran tentang tidur. Tapi di rumah anak belajar tentang. Demikian pula terkait dengan makan, minum dan sebagainya. Waktu anak-anak bersama orang tuanya atau di rumah tepatnya lebih panjang dibanding dengan sekolah. Maka ayyakuna qudwatan lahum. Kalau kepingin punya anak yang soleh, kita berusaha menjadi tiang yang lurus, menjadi lanjaran yang tegak, yang nanti bisa menjadi tambatan bagi putra-putri kita yang kita inginkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ayyakuna qudwatan lahum. Kita ini sebetulnya menyadari hal itu. Dan kita para orang tua pesan kepada guru-guru, kepada asatidz dan ustadzah untuk menjadi teladan bagi murid-muridnya. Tetapi ingat bahwa anak-anak kita tidak hanya belajar kepada para gurunya, tetapi juga belajar kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan bahwa rumah itu merupakan madrasah yang utama. Pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah melalui Zoom, waktu melalui Zoom, saya sebutkan ucapan dan ungkapan Ibnu Badis. Ini terutama bagi ibunda, bagi ibu-ibu. Ibnu Badis itu mengatakan, rumah itu sebagai sekolah yang pertama dan yang utama. Rumah itu sebagai sekolah yang pertama dan utama. Dan secara spesifik yang disebutkan oleh Ibnu Badis rahimahullah itu adalah bunda. Dan ada kalimat watadayyunul ummi, keberagamaan bunda, keberagamaan ibu. Itu yang bisa menjaga agama anak-anak. Tapi bukan berarti bapak-bapak santai-santai saja, bukan. Bapak-bapak memberikan fasilitas yang cukup dan memadai agar bundanya secara optimal menampilkan keberagamaan. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, panjenengan memberikan contoh kepada anak-anaknya itu lebih banyak memberi contoh terkait dengan pekerjaan rumah atau ibadah di rumah. Lebih banyak memberi contoh terkait dengan pekerjaan rumah atau ibadah di rumah. Pekerjaan, kenapa kok seperti itu, Bu? Ini saya buka aspirasinya, Ibu. Ya. Wa tadayyunul ummi, keberagamaan bunda, ini yang menyelamatkan masa depan anak-anak. Nah, ayah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beri kesempatan kepada bunda untuk lebih banyak menunjukkan kepada anak-anaknya dalam bentuk apa? Dalam ibadahnya dan juga dalam Al-Qur'annya dan sebagainya. Ayyakuna qudwatan lahum.
Kemudian yang ketiga, al-istibaru wal istimrar. Melipat gandakan kesabaran serta menjaga kesinambungan. Sabar dan terus menerus. Maunya kita, para orang tua itu, anak sekali diberitahu, selesai. Ya, selesai. Ketika tiba waktunya sholat, nak, ayo sholat. Cukup satu kali. Bahkan harapannya orang tua, nggak usah ngomong sama sekali. Ketika mendengar hayya ala sholat, sudah bergerak. Kepikir nggak Pak seperti itu? Kepikir, ketika hayya ala sholat, anak sudah bergerak. Nggak usah ngomong. Tapi kenapa kok Al-Quran itu mengatakan, perintahkan anakmu, keluargamu sholat, dan bersabarlah. Berarti antara keinginan dengan fakta bagaimana hadirin? Sama atau beda? Beda. Beda. Ya, adzan itu panggilan, tapi masih belum bergerak. Ucapan sekali, ayo sholat. Langsung bergerak apa tidak? Bergerak juga, tapi nggak sholat. Nah, seperti ini hadirin yang dirahmati Allah, perlu bersabar. Okay? Perlu bersabar. Sholat saja wastabir alaiha. Apalagi menghadapi kok anakku itu angel hafalannya. Tetap wastabir alaiha. Jangan putus asa. Nanti ada sendiri putus asa. Okay? Putus asa. Putus asanya bagaimana? Kok anakku angel bener menghafal Al-Quran. Ya sudah, nggak usah sekolah Al-Quran saja. Oh, itu putus asa namanya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Melipat gandakan kesabaran. Anak angel misalnya, Bapak yang dirahmati Allah, ya jangan keburu-buru menyalahkan anaknya. Kita yang harus beristighfar. Kita yang harus mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, taufiru wasailin naf'i, menyiapkan sarana-sarana yang bermanfaat. Okay. Menyiapkan sarana-sarana yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan kepingin anaknya sehat. Kepingin, kepingin sehat. Tapi kemudian anak dibelikan komputer agar nyaman main game. Kira-kira sudah sehat apa tidak? Tidak sehat. Tidak sehat. Kepingin anak sehat, tapi dibelikan buku-buku tentang olahraga. Sehat apa tidak? Sehat. Apa baca Quran, baca olahraga bisa sehat? Olahraga itu praktek. Olahraga itu praktek. Olahraga itu perlu gerak, bukan dengan membaca. Kepingin anaknya bisa renang, diajak ke kolam renang atau dibelikan buku tata cara berenang. Nah, ada ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kita jadikan sebagai inspirasi. Allimu awladakum as-sibahata warrimayata warukubal khayr. Ajari anakmu renang, kemudian memanah, serta menunggang kuda. Menunggang kuda. Ini apa inspirasinya? Inspirasinya adalah siapkan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat di kuda. Manfaat bagi pertumbuhan fisiknya, manfaat bagi pertumbuhan otak dan kemampuan konsentrasinya, dan manfaat bagi kecerdasan fisiknya, spiritualitasnya, dan lain sebagainya. Bukan berarti kemudian panjenengan buat kolam renang sendiri. Kemarin kami di yayasan itu diskusi Bapak Ibu, mau buat kolam renang atau tidak. Ya.
masalahnya lahannya kurang. Oke, alhamdulillah kita awalnya kan tidak mau mendirikan masjid, ya, karena berharap dari kompleks perumahan atau rumah sebelah itu bisa dimanfaatkan. Tapi kemudian ternyata lokasi rencana masjidnya cukup jauh. Anak-anak usia SD kalau diajak sholat itu perjalanan dari sekolah menuju tempat masjid itu paling tidak setengah jam sendiri. Belum lagi kalau ada kucing berkeliaran pasti disapa. Ya. Menuju masjid ketemu kucing, padahal sudah alamat sudah. Nggak sampai-sampai di masjid. Akhirnya kita sudah buat gambar mau mendirikan masjid di depan. Cuma kemudian pertimbangan dan masukan dari pihak perumahan disampaikan. Kami keberatan kalau masjid di depan nanti mengurangi lahan parkirnya. Kenapa demikian? Karena hadirin seperti Allah ke depan sepertinya Ihyaul Quran ini kalau mau mengadakan acara peserta 100, mobilnya ada 100. Amin. Sepertinya begitu. Pesertanya 100, mobilnya 100 atau 50. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kami diminta untuk membeli lahan di sampingnya. Ya, dulu cita-cita kami seperti itu. Seluas 700 berapa? Pak Hasan 754 ya. 56. 756 meter persegi untuk lokasi masjid. Alhamdulillah kita diberi murah. Di sana itu per meter sudah 7 sampai 10 juta. Di Adina. Okay? Kita alhamdulillah dipersilahkan untuk diberi harga karena ini lahan wakaf, wakaf. Sambil mereka juga wakaf, kita juga wakaf, murni sosial, harganya 3 juta. 3 juta kali 700, ya 3 juta. Kali 766 meter persegi. Panjenengan bisa menghitung? Okay. Alhamdulillah atas izin Allah, sebelum liburan Ramadan kemarin itu kita membayar 1 miliar. Ya, kita membayar 1 miliar. Hadirin alhamdulillah. Kemudian kita program Ramadan kemarin dengan Madrasah Quran. Program kita itu apa? Kita programnya melalui Madrasah Quran di masjid-masjid itu tidak mencari dana untuk pembangunan gedung. Tapi kita upayakan mencari dana untuk membantu sekolah-sekolah Quran yang lain yang ingin membangun dan juga untuk para pejuang Al-Quran atau dakwah Quran. Kita bantu monggo siapa yang mau mendirikan madrasah Quran atau masjid di kompleknya untuk buka donasi di tempat. Kita nggak merencanakan sama sekali. Oke, nggak merencanakan sekali. Ternyata beberapa hari menjelang Ramadan berakhir ada seperti itu. Kita putuskan kita beli 766. Dalam beberapa waktu langsung kemudian bikin pengumuman wakaf pembelian tanah. Alhamdulillah dapat berapa kemarin. Dalam waktu yang singkat, hanya hati Allah, tetapi masih belum lunas. Alhamdulillah masih diperkenakan terus kembali. Nah, lahan itu kemudian diskusi. Kita berikan masjid saja atau juga kolam renangnya. Tanahnya nggak seberapa. Jangan khawatir, okay? Jangan khawatir. Kalau toh misalnya kita belum punya kolam renang, di samping sekolah kami ada sungai yang mengalir. Semakin alami, okay? Semakin alami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doanya, doanya. Insya Allah dalam waktu dekat karena berubah tempat maka berubah pula gambar dan lain sebagainya, berubah sehingga ada perubahan-perubahan memerlukan waktu lagi yang seharusnya pertengahan Mei atau Syawal itu mulai membangun, akhirnya bergeser. Nah, masjid itu kalau sekolah bagian dari upaya kami untuk
memenuhi wasailun naf'i. Okay. Di rumah begitu juga ayah bunda, siapkan sarana-sarana yang bermanfaat. Wasailun naf'i. Kebalikannya, ibadu wasailil ifsadi, menjauhkan dari sarana-sarana yang berpotensi merusak. Yang berpotensi. Nah, untuk sarana bagi anak-anak nggak jadi masalah berapapun biayanya, selama itu sarana-sarana yang alhamdulillah kita pun juga begitu ketika berusaha menyiapkan masjid. Hadirin rahmati Allah. Prinsip kami begini. Saat kita datangi developer dan lain sebagainya atau pihak proyek yang membangun, kita katakan dana kita unlimited. Dana kita tidak terbatas. Tapi saat ini belum ada. Belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi alhamdulillah tanah yang pertama lunas. Okay. Kemudian lantai 1 sudah ditempati dan sudah terbayar. Alhamdulillah tidak punya hutang. Okay. Yayasan tidak punya hutang. Alhamdulillah beli tanah samping sudah bayar 1 miliar. Alhamdulillah masih punya tanggungan, bukan hutang, masih punya tanggungan. Dan alhamdulillah dimudahkan dalam proses pembayarannya. Nanti semoga dalam 1 tahun bisa selesai. Sisanya, ya. Ibadu wasailil ifsad, menjauhkan dari yang. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, apa kalau ingin punya anak yang soleh, mengarahkan anak pada teman yang baik. Oke. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita itu ketemu dengan teman-teman. Oke. Anak-anak itu ada masa-masa tertentu yang nyaman berteman itu. Ya, nyaman berteman. Terutama ketika sudah usia SMP, SMA dan sebagainya. Yang kadang kemudian ini dulu pernah saya jelaskan dulu ketika kita membahas tentang tarbiyatul abna, itu ada materi anak itu kalau usianya sudah SMP, itu kecerdasan sosialnya berkembang. Anak lebih dekat kepada teman daripada kepada keluarganya. Yang saat itu kadang orang tua itu merasa cemburu. Kok anaknya nggak dekat lagi? Ini juga terjadi hadirin di sebuah pesantren tingkat SMP, anaknya masuk pesantren, ketika pulang, anak jadi pendiam, nggak suka ngobrol dengan orang tuanya marah. Apa yang dilakukan oleh pesantren sampai kemudian jauhkan aku dengan anakku? Begitu. Padahal anak itu kalau sudah usia-usia seperti itu, kecerdasan sosialnya yang berkembang. Nah, ketika kecerdasan sosial berkembang itu, dicarikan teman yang baik. Karena almar'u ala dini khalilih. Anak itu, orang itu kadang terpengaruh oleh keberagamaan temannya. Nah, saling menularkan kebaikan. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, al-mas'uliyatu wal ihtisab, tanggung jawab dan berharap pahala. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, saat kita mendidik anak-anak kita, itu orientasinya bukan nanti kalau anak sudah besar bisa tempat ngenger aku sebagai orang tuanya bisa ngenger, bukan itu. Bukan itu. Tapi yang kita inginkan adalah anak bisa mendatangkan pahala bagi orang tua, mendatangkan pahala bagi kita, bahkan memperingan kita di yaumil hisab. Kenapa kok memperingan kita? Karena anak menjadi syafaat dengan Al-Qur'annya, menjadi syafaat bagi orang tuanya, menyematkan mahkota di kepala ayah bundanya, menjadi syafaat bagi ayah bunda bahkan juga keluarganya. Intinya memperingan nanti di yaumil hisab. Di dunia menjadi meringankan, di akhirat pun juga meringankan beban orang. Selanjutnya yang ke-8, hadirin yang dirahmati Allah, la tasta'jil wa la tay'as. Jangan tergesa-gesa.
Jangan putus asa. Nah, ini saya ulangi lagi tadi. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Kalau toh misalnya anakku kok nggak sama dengan anak yang lain, kok yang lain itu cepat hafalannya. Okay. Ini program sekolah. Biasanya kalau pelajaran, kalau menghafal Al-Quran itu targetnya itu target personal. Tergantung anak masing-masing. Tetapi kita berusaha, hadirin hati Allah, bagaimana ini sistemik, bisa bareng-bareng secara sistem. Ini semuanya, tapi modal utamanya apa? Yakin. Yayasan harus yakin, jangan ragu. Ustadz dan ustadzah harus yakin, jangan ragu. Kalau ustadz dan ustadzahnya ragu, ini anaknya nanti mampu nggak dengan target ini? Yang nggak akan mampu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi. Aku menurut prasangka hamba. Nah, prasangka hamba ini kemudian didoktrinkan ketika masih RQ, anak-anak dikatakan, hafal 30 juz, bisa. Itu dalam rangka untuk menanamkan ana inda dhanni abdi. Orang tuanya juga harus yakin. Ketika anak-anaknya hafal 30 juz, bisa. Bapak ibunya sambil ngirim dia di belakang. Lah ya iso anak-anakku tadi. Lebih parah lagi kalau ustadz dan ustadzanya gak yakin. Wah, tambah parah ini. Harus yakin. Memang anak-anaknya sejak RQ sudah ditanamkan hafal 30 juz. Walaupun kalau RQ targetnya berapa juz? 10. RQ itu targetnya 10 juz. Tapi kenapa kok hafal 30 juz, kok hafal 10 juz, gak begitu? Ini menanamkan anak indah dhanni abdi. Anak-anak ditanamkan keyakinan. Ya, para guru harus yakin. Yayasan harus yakin. Orang tua juga harus yakin. Bismillah. Oke, bismillah. Jangan sampai ada keraguan. Dan juga jangan sampai putus asa. Ada ulama besar. Ulama ini bernama Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu Batu. Tapi beliau tidak lahir dari kota Batu. Oke. Kenapa kok disebut dengan Ibnu Hajar? Beliau ini orang yang angel hafalan. Menghafal itu susah. Memahami pelajaran itu susah. Satu saat beliau melihat ada batu. Kok berlobang batunya ini? Batu itu kan keras. Tapi kemudian beliau menyadari, oh ada tetesan air. Tetesan air satu demi satu ini kemudian menjadikan batu yang keras itu berlubang. Itu kemudian yang jadi semangat bagi beliau. Beliau itu punya buku yang berjudul Fathul Bari, Sarah Sahih, yang awalnya susah menghafal, tapi kemudian menjadi penghafal hadis. Kalau hafal hadis, insya Allah juga hafal Al-Quranul Karim. Jadi hadirin Allah, ayah bunda jangan putus asa. Kalau toh misalnya anak-anakku ini kok nggak hafal-hafal, jangan putus asa. Apalagi sampai kemudian mengatakan, sudah nggak usah diteruskan sekolahnya. Nah, itu namanya putus asa. Ya. Rahmat Allah itu maha luas. Terus, berhubung nanti lulus RQ kok nggak sampai target 10 juz, itu lain. Tapi anak sudah pernah punya sejarah. Ya, anak punya sejarah. Ada kisah nyata. Anak ketika usianya SMA itu nakal. Suatu saat oleh ayah bundanya diputarkan sejarah dia ketika TK, ketika SD menghafal Quran. Ketika diputarkan itu nangis anak itu sudah jadi baik. Anak itu nangis jadi baik. Itu karena apa? Karena punya sejarah. Wala tastajil, la tayas. Jangan tergesa-gesa. Maunya ayah bunda bagaimana? Datang ke sekolah, sekali datang langsung 30 juz hafal, gitu ya. Kalau bisa ayah bunda di rumah, gak usahlah nemani hafalan.
Cukup anak-anak kemudian menghafal sekali langsung. Cari anak, lah ibu sendiri gak hafal Quran. Jangan putus asa ayah bunda, harus yakin, harus yakin. Nah ini terakhir, walaupun kalau dijabarkan sangat banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, at-tarkizu ala sholati. Fokusnya, sholat itu bagian dari fokus pembelajaran untuk anak-anak kita. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'u asyahawat. Alhamdulillah anak-anak kita bisa belajar di kitab, di RI mulai jam 6 pagi. Kalau mulai jam 6 pagi anak-anak kita itu hadirin, itu insya Allah bangunnya itu subuh. Ini beda dengan kita dulu ya, sekolah jam 7. Waktu SD dibangunkan nggak subuh. Kadang orang tua nggak membangunkan. Ramadan kemarin itu saya tanyain anak-anak. Ya, saya tanyain pas acara pondok Ramadan itu yang di Bukan. Yang sudah satu kali hatam. Ada yang angkat tangan. Waktu itu hari keberapa itu? Ke-20 ya? Ke-20. Ada yang sekali hatam, angkat tangan. Bahkan ada yang 3 kali hatam, ada yang angkat tangan. Anak-anak putar. Ya saja, ada yang 3 kali hatam. Padahal saya hari ke-20 itu baru 2 kali hatam. Tapi anak-anak ada yang sudah 3 kali, Masya Allah. Nah, at-tarkizu ala sholat. Fokus pada sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata. Adha'us sholat itu artinya kan mengabaikan sholat. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi termasuk yang ahli Quran. Kata beliau begini, mengabaikan sholat itu bukan meninggalkan sholat. Adha'us sholat yang berdampak pada kesesatan itu oleh Ibnu Mas'ud bukan karena sholat, walakinna idha'ataha idza lam yusolliha liwaqtiha. Kalau tidak sholat tepat waktu, kalau tidak sholat di awal waktu, itu hadirin oleh Allah menjadi sebab kesesatan. Kita kan ketika menafsirkan ingin melihat bagaimana para sahabat yang pintar dalam memahami Al-Quran itu menyampaikan seperti itu. Mengidha'atu sholat yang berdampak kesesatan bukan maknanya meninggalkan sholat atau tidak sholat, tapi karena sekedar masalah waktu sholat saja tidak memperhatikan, bisa masuk kategori idha'atu sholat. Ini perlu perhatian sehingga para orang tua at-tarkizu ala sholat, fokus pada sholat. Demikian hadirin yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan kepada materi kita Ustaz Jalal, materi yang sangat luar biasa ya, nanti insyaallah kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Monggo apa ayah atau bunda yang memiliki pertanyaan bisa langsung diutarakan. Monggo. Pertanyaannya terkait dengan lisanul hali afdalu min lisanul maqal, tentang keteladan. Artinya contoh perbuatan itu lebih baik dibanding dengan ucapan. Hadirin yang dirahmati Allah, coba di rumah itu gaya ayah dengan gaya ibu di dalam mendidik anaknya sama atau beda? Yang paling banyak menggunakan omongan siapa? Ibu. Omongannya omongan marah atau campur ya? Kalau bapak-bapak lebih banyak apa?
Saya itu dulu sering dimarahi sama istri. Sekarang enggak. Sudah jarang. Ajak ngomong sama anaknya. Ajak ngomong anaknya. Terus terang, kalau ngomong sama anak, itu saya agak susah. Oke. Tapi kalau istri, pinter kalau ngomong dengan anak. Waktu itu mau saya videokan sebetulnya. Oke. Mau saya videokan. Waktu di Gresik, pas waktu itu keponakan mau lamaran di Gresik. Nah, kita nginep di hotel. Habis sholat subuh, hadirin Allah, istri kemudian diikuti oleh anak-anak, itu lihat dari jendela. Ya, lihat dari jendela. Ya, istri kemudian menyampaikan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak. Nah, coba lihat rumah-rumah ini. Ya, yang saya nggak hafal, gambarannya begini. Rumah yang banyak itu ada kesamaan, sama dalam hal cerita. Hanya ada 2 cerita di rumah-rumah. Cerita kebaikan dan cerita keburukan. Ya. Dari lantai 9 kalau nggak salah kan terlihat rumah yang dari rumah-rumah itu hanya ada 2 cerita. Cerita kebaikan dan cerita keburukan. Apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Dalam hati, kok iso ae bojoku iki. Kalau saya misalnya dengan anak lihat dari jendela atas, ya meneng-menengan. Gitu Pak ya. Bapak-bapak biasanya gitu. Bapak-bapak itu irit omongnya. Yeah. Ada sekitar mungkin 20 menit atau 30 menit yang disampaikan oleh istri gara-gara dari jendela lihat rumah-rumah ini. Mau saya videokan dari belakang, waktu itu saya mana HP saya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran ibu lebih banyak dari sisi itu. Peran ibu dari sisi. Nah, peran bapak-bapak lebih banyak pada lisanul hal, pada contoh dan perbuatan. Anak-anak itu membutuhkan suara dan juga membutuhkan, jadi porsinya berbeda-beda. Kadang anak-anak itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi masih anak-anak, dengan perbuatan yang kita contohkan kadang tidak ngeh. Okay? Tidak ngeh. Sampai ada ungkapan di dalam bahasa Arab itu, orang kalau orang merdeka cukup dengan isyarat. Kalau budak harus dicambuk. Ya, harus dicambuk. Anak-anak itu dari sisi keteladanan dia melihat. Tetapi yang dilakukan adalah hanya melihat. Orang anak tidak menangkap bahwa yang dilakukan ini adalah perintah. Ya, perintah. Nah, untuk mengatakan ini perintah atau bukan, nah, ucapan dan ungkapan itu diperintah. Nah, ayah bunda perlu klop di dalam hal ini. Bagi-bagi. Yang ngomong tugas, siapa? Yang ngomong tugas? Ibu-ibu. Yang memberi contoh tugas? Ibu-ibu. Oh, bapak-bapak. Ya. Sama. Walaupun tidak semuanya demikian. Kadang di rumah ada juga yang beda. Justru yang banyak ngomong bapak-bapak, ibu-ibu tidak. Kalau jenengan yang banyak ngomong kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Sudah cukup. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aku lupa hadza, astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga pertemuan kita barokah, memberi manfaat bagi kita semua. Anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhullabina wa qalibatina
inna ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, pimpin kami untuk bersyukur nikmat-Mu, nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, nikmat yang Kau anugerahkan kepada orang tua kami. Ya Allah, perbaikilah putra putri kami. Ya Allah, perbaikilah putra putri kami. Jadikanlah kebaikan-kebaikan kami memberi manfaat kepada putra putri kami, murid-murid kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana waj'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina wa min dhullabina wa thalibatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menunaikan salat. Demikian pula putra putri kami. Demikian pula murid-murid kami. Ya Allah, terimalah doa kami ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina ri'ayat far'a auladana wa banatina wa tulabana wa qadibatina bi ainika allati la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ya Allah, jangan karena dosa-dosa kami Engkau halangi kami pemeliharaan. Ya Allah, jaga dan pelihara kami. Ya Allah, jaga dan pelihara putra-putri kami. Ya Allah, jaga dan pelihara murid-murid kami dengan mata-Mu yang tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana wa aslih lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran, kami ucapkan kepada pemateri kita Ustaz Jalal, kepada ayah kita sekalian. Sekarang kita berujung pada penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum penutup, saya menginformasikan setelah ini akan ada pertemuan dengan wali murid hari pagi di lantai bawah, dan pertemuan wali murid khusus kelas 3 Kutab Ibadur Rahman insyaallah di lantai 2. Sekali lagi, habis ini dilanjut pertemuan wali murid untuk RD pagi di lantai bawah. Kemudian ada juga pertemuan wali murid khusus kelas 3 Kutab Ibadur Rahman di lantai 2. Kita tutup parenting pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.